Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Selamat datang dalam ibadah raya Jemaat Bethlehem Owaena. Saya percaya sukacita dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan ada dalam hati setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk sama-sama dalam ibadah ini. Mari kita tenangkan diri kita dan kita sama-sama tundukkan kepala. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kasih-Mu, kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur kami boleh ada di minggu kedua di bulan ini. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau memuji, meninggikan, menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya suasana surga ada di dalam rumah kami masing-masing, ada di asrama-asrama kami, dan di mana saja kami berada. Setiap kami yang menyaksikan tayangan ini, sukacita dari Tuhan memenuhi hati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Lawat umat-Mu, biar kami semua boleh menikmati ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya jemput Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang. Kami rindu biar Engkau sendiri melawat setiap kami. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku Bapa, kami datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku.
katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari yang percaya katakan, ku nyanyi. Kami mau nyanyikan ini Tuhan. Nyanyi haleluya, Haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Mari sekali lagi, angkat hatimu, ku nyanyi haleluya. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Bapak Vikaris Jackson Konai akan membuka dengan doa. Ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang besar, Tuhan di segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, bersyukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh memasuki di bulan Mei. Terima kasih Tuhan. Perbuatan tangan-Mu, kasih-Mu selalu ada bersama dengan kami. Biar lewat ibadah raya ini, iman kami dikuatkan. Kami diberikan semangat untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah raya pagi hari ini dari awal hingga selesainya, dan kami buka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari sama-sama kita membuka nyanyian kemenangan iman nomor 263. Kita akan nyanyikan ayat 1 dalam keadaan duduk, dan ayat yang kedua saya jemput Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di asrama. Kita bangkit berdiri sama-sama dan kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Mu? Rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut imannya, kesenangan yang kekal. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembah bahagiamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Saya jemput Bapak Ibu yang ada di rumah bangkit berdiri sama-sama.
bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, kita mengaku iman percaya kita dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin." Puji bagi nama Tuhan. Saudara bersuka cita pagi hari ini? Orang-orang yang bersuka cita boleh lambaikan tangan. Haleluya. Bapak Ibu, ini minggu kedua. Dan seperti yang biasa kita lakukan di dalam jemaat kita, di minggu yang kedua kita akan membawa dan mengembalikan persepuluhan kita. Mari kita beri dengan hati yang sukacita, sebab Tuhan berjanji Dia akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita semua. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Mari datang ke dalam bait-Nya, datang ke hadirat-Nya dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
Pendeta Yeremia Suwarno akan mendoakan persepuluhan kita. Bapak Ibu Jemaat persilakan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di asrama, mari kita sama-sama mengembalikan milik Tuhan, memberikan 1/10 bagi Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ingat janji firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan perpuluhanmu itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan atas semua anugerah dan kasih karunia-Mu Bapa yang senantiasa ada di sepanjang hidup dan kehidupan ini. Hari ini kami mensyukuri akan segala berkat-Mu yang telah Engkau curahkan di setiap kehidupan kami Bapa. Dan saat ini kami akan mengembalikan milik-Mu Bapa. Kami membawa amplop persembahan 1/10 Bapa, yang hari ini kami bawa ke rumah-Mu Bapa, supaya ada persediaan makanan di rumah. Terima kasih Bapa. Berkati setiap tangan yang sudah mempersiapkan diri memberikan perpuluhannya kepada Tuhan. Seperti janji firman-Mu Tuhan, Engkau genapi Bapa, kelimpahan berkat akan terjadi dalam hidup dan kehidupannya. Keluarga, rumah tangganya, usaha pekerjaannya, pendidikan anak-anaknya Bapa, senantiasa akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Berkati bendahara jemaat Tuhan yang dipercayakan untuk menangani semua keuangan jemaat ini Bapa. Khususnya dalam hal 1/10 Tuhan, untuk kesejahteraan para pelayan dan para hamba-hamba Tuhan Bapa. Allah memberkati. Dengan 1/10 ini Tuhan, semua pelayan Bapa akan mengalami sejahtera dan sukacita. Terlebih dari semuanya Bapa, pelayanan pekerjaan-Mu akan boleh berjalan dengan baik Bapa. Terima kasih. Terpuji-puji nama-Mu. Dalam nama Yesus, hamba kembali bersyukur, berterima kasih, dan mempersembahkan persembahan 1/10 ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati kita. Kita akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari buka hati kita, izinkan Tuhan berbicara buat setiap kita. Dan mari kita meresponi apa yang Tuhan mau untuk saya dan saudara lakukan dalam hidup ini. Engkau berkata, Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau ya Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan
tempat maha tinggi, ku melangkahkan tanganmu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Saya jemput jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri sama-sama. Mari kita menghormati Tuhan. Ini kami Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku berjalan. dengan sayap-Mu Kau menjadi perlindungan kami. Mari-Mu berkorban di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganmu, aku berserah. Sekali lagi dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku akan terbang. Bapak Pendeta Lenison tadi akan menyampaikan isi hati Tuhan buat kita. Bapa di sorga, sesuai dengan pujian ini, di tengah-tengah masalah kami terus menantimu, dan di dalam penantianmu kami terus menyembah dan memuji nama Tuhan. Biarlah namamu dipermuliakan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan dibentangkan sepanjang jalannya ibadah ini. Biarlah semua umat boleh merasakan dan mengalami lawatan jamahan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah lewat kebenaran Allah, yang sakit memperoleh kesembuhan daripada Allah, yang lemah memperoleh kekuatan, yang susah memperoleh penghiburan, yang terikat terbelenggu dibebaskan dalam nama Yesus, dan kemenangan terjadi atas kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, secara khusus jemaat Bethlehem yang ada di rumah dan di asrama-asrama. Puji Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
Kita ada di masa-masa yang sukar. Mulai dari tanggal 14 Februari, pandemi corona melanda Indonesia. Di masa yang sukar ini, banyak orang mengalami krisis, banyak orang mengalami kesusahan, dan banyak orang yang mengalami kesulitan makanan, kesulitan ekonomi, sehingga terjadi ketakutan yang luar biasa di mana-mana. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, biasanya di dalam situasi yang sulit, psikologi manusia terganggu, perasaan manusia terganggu, kehidupan manusia terganggu. Manusia yang berada di dalam masa yang sukar mudah mengalami situasi yang memprihatinkan. Ketakutan ini melanda banyak orang. Antisipasi yang terjadi, yang dilakukan banyak orang untuk terhindar dari virus corona, dari masa yang sulit ini dilakukan oleh banyak orang. Tetapi sampai hari ini kita masih berada di masa yang sukar. Tetapi kebenaran firman Tuhan yang kita dengar saat ini mengatakan supaya kita jangan takut, karena Allah menghendaki agar orang percaya tidak takut. Ketakutan yang berlebihan tidak perlu ada dalam kehidupan orang percaya. Justru di dalam ketakutan ini Allah menghendaki supaya kita tetap menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, agar kita tetap kuat dan dapat menguatkan orang yang sudah lemah dalam menghadapi krisis yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi, bagaimana supaya kita sebagai orang percaya tetap kuat di masa-masa yang sukar ini, masa-masa yang krisis ini, tetap kuat di dalam kekuatan kuasanya? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat supaya kita kuat? Pertama, supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan, kita harus memiliki pengetahuan tentang Allah yang hidup, disertai pengenalan pribadi dengan Tuhan, perjumpaan dengan Allah yang hidup, bahwa Allah yang hidup yang berkuasa itu lebih besar dari segala sesuatu. Ini penting ada dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa pengetahuan dan tanpa pengalaman pribadi, hubungan pribadi dengan Allah, tentang Allah yang hidup dalam kehidupan kita setiap hari, maka dalam kehidupan orang percaya akan mengalami kelemahan demi kelemahan, ketakutan demi ketakutan, intimidasi dari iblis terus bekerja. Tetapi kalau kita memiliki pemahaman ini, kalau kita memiliki suatu pengetahuan bahwa Allah lebih besar dari segala sesuatu, dan Allah berdaulat dalam segala sesuatu, dan kita memiliki suatu kehidupan yang selalu bergaul dengan Allah, bergumul dengan Allah, disinilah kita memperoleh kekuatan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab pada masa Saul, apa yang terjadi? Mereka juga berada dalam masa yang krisis. Ketakutan melanda ribuan tentara Saul. Ribuan tentara Saul berada di dalam masa-masa yang sangat luar biasa, ketakutan yang luar biasa, karena mereka diintimidasi oleh yang namanya Goliat. Di antara ribuan tentara yang takut, yang maju berperang, mereka mengalami ketakutan itu. Hanya Daud saja yang tidak pernah takut. Kenapa? Karena dia memiliki pengalaman hidup setiap hari dengan Tuhan. Dia memiliki pengetahuan tentang Allah, dan pengetahuan itu hidup di dalam dirinya. Tetapi tentara Saul tidak memiliki pengetahuan yang hidup. Itulah sebabnya pengetahuan yang mereka tahu tentang Allah sekedar suatu pengetahuan, dan itu tidak hidup di dalam diri mereka. Dan itulah penyebab mereka mengalami ketakutan. Daud tidak. Apakah orang Israel tidak mengenal Allah? Mereka mengenal Allah.
Mereka percaya hanya sebatas percaya tapi tidak memiliki pengalaman dari keyakinan dan kepercayaan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang membuat ribuan tentara Saul ketakutan dan gemetar kepada Goliat, sedangkan Daud tidak gemetar dan takut kepada Goliat? Pertama, kita lihat bahwa Daud memiliki pengetahuan dan pengertian yang hidup secara pribadi tentang Allah yang besar dalam hati dan jiwanya. Tetapi orang Israel, orang-orang yang baju berperang yang disebut prajurit-prajurit atau tentara-tentara dari Saul tidak memiliki itu. Inilah persoalan antara prajurit Saul, tentara Saul yang ribuan orang itu dengan Daud. Pengetahuan Daud tentang Allah hidup dan itu kuat di dalam dirinya, sehingga ia tidak takut terhadap hal yang ditakuti banyak orang. Daud memiliki pribadi yang hidup, hubungan pribadi yang hidup dengan Allah, sehingga dalam kehidupannya ada kekuatan, ada kuasa Allah, hikmat-hikmat Allah yang bekerja di dalam dirinya, yang turun memenuhi kehidupannya, sehingga dalam perjalanan kehidupan, di dalam menghadapi segala situasi yang sulit, ia berdiri kokoh. Daud memikirkan dan merenungkan perkataan dan perbuatan Allah setiap hari. Orang Israel, yaitu tentara-tentara atau prajurit-prajurit Saul, mereka setiap hari memikirkan dan merenungkan perkataan-perkataan Goliat, dan itulah yang terjadi, ketakutan yang sangat luar biasa. Kadang setiap hari orang Kristen juga begitu, lebih sibuk dengan segala pengetahuan-pengetahuan yang tentang begini, ya penderitaan begini begitu, kematian terjadi banyak dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab tidak dibuka. Padahal Alkitab adalah sumber kekuatan, sumber kehidupan bagi roh jiwa yang menguatkan kita. Berapa banyak dari antara kita yang percaya setiap hari membuka firman Allah, membaca dan merenungkannya? Ataukah kita hanya setiap hari karena tidak ada pekerjaan duduk di rumah dan nonton dan lihat segala sesuatu yang ada di dalam dunia dan mengisi segala informasi-informasi dunia di dalam kehidupan yang mendatangkan dampak ketakutan dalam kehidupan kita? Mari kita kembali seperti Daud yang merenungkan kebenaran Allah, yang selalu memikirkan tentang Allah, punya hubungan pribadi, pengalaman-pengalaman yang hidup dengan Tuhan. Daud tidak merasa takut kepada Goliat karena rahasia persekutuan dengan Allah, merenungkan kebenaran firman Allah yang membuat dia berhasil dan teguh kokoh di dalam Tuhan. Jadi supaya kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya tetap kuat di dalam Tuhan, maka kita harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang hidup tentang Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Kedua, supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan, kita harus memiliki seluruh perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah dalam kehidupan orang percaya ini sangat penting. Orang percaya tanpa perlengkapan senjata Allah dalam kehidupannya, dia akan mudah goyah, tertipu oleh segala tipu daya iblis, mudah dipengaruhi iblis, dan mudah dijatuhkan oleh iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memang telah mengalahkan iblis, tetapi kekuatan kuasa diberikan juga kepada kita supaya kita sebagai orang percaya sanggup mampu mengalahkan iblis. Mari kita ikuti teladan Yesus. Saat ini banyak orang yang tidak memakai perlengkapan senjata Allah, sehingga mereka mudah percaya pada penglihatan-penglihatan yang mengatasnamakan Tuhan, mudah percaya kepada orang-orang yang seolah-olah dipenuhi oleh roh Tuhan dan berbicara atas nama Tuhan, serta mengutuk dan mengancam hamba-hamba Tuhan dengan sembarangan. Mari semua kembali kepada Tuhan. Situasi yang terjadi saat ini membuat banyak pemikiran-pemikiran yang muncul. Tetapi kalau kita melihat kebenaran firman Allah, kita memperhatikan kebenaran firman Allah, kita akan mendapat arahan dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita buat di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini.
Milikilah kebenaran firman Allah. Salah satu senjata yang terampuh untuk menguji setiap perkataan-perkataan nubuat dari manusia-manusia siapapun, untuk menguji segala penglihatan-penglihatan adalah pedang roh, yang adalah firman Allah itu sendiri. Dengan menggunakan firman Allah, kita menguji apakah orang ini berbicara atas nama Tuhan atau bukan. Apakah penglihatan ini berdasarkan Tuhan atau bukan. Karena iblis juga dalam mencobai Tuhan Yesus, iblis memakai firman Allah. Tapi ujung dari pemakaian firman Allah yang dipakai oleh iblis adalah untuk menjatuhkan, untuk menghancurkan. Tetapi firman Allah yang kita miliki, yang kita pakai untuk menguatkan dan memampukan kita, memberi pengharapan dan penghiburan. Jadi Bapak Ibu, mari milikilah seluruh perlengkapan senjata Allah setiap hari. Ketiga, supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan, maka kita harus menyingkirkan ketakutan di dalam hati dan pemikiran kita. Ini penting. Banyak orang tidak mau menyingkirkan ketakutan di dalam dirinya, di dalam hatinya, dalam pemikirannya. Dia mau supaya ketakutan selalu berkuasa atas hidupnya. Sehingga mau bergerak sana, mau bergerak sini takut. Jalanilah hidup dengan normal tapi dengan hikmat. Karena perlindungan Allah itu cukup. Kuasa Allah itu cukup untuk menolong kita semua. Berjalanlah dalam terang firman Tuhan. Ketakutan hanya menghilangkan kekuatan dalam diri. Amsal berkata, Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tidak ada kekuatan yang besar ketika kita takut. Masalah ini, apa yang harus kita buat? Berdiri terus di dalam terang Allah. Tuhan mau supaya kita tetap teguh, kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Kita lihat orang Israel, kita melihat mereka semua pada masa pimpinan Musa. Mereka berada di dalam ketakutan sehingga mereka tidak mendapatkan janji-janji Allah. Tetapi Kaleb dan Yosua, mereka teguh dan kokoh di dalam Tuhan, memegang janji Allah. Mereka menjadi kuat dan mereka lah yang memperoleh janji-janji Allah. Jadi akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ingatlah ini. Seorang tidak akan bisa menjadi kuat tanpa ada tantangan. Dan untuk menjadi kuat kita perlu tantangan. Dan setiap tantangan yang datang pada kita itu diizinkan oleh Allah untuk melatih kita dan menguatkan kita agar kita menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak Allah yang dapat menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Jadi marilah kita sebagai orang-orang percaya tetap teguh dan kokoh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu atas kasih karunia Allah, rahmat dan pertolongan Allah. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, kami tetap teguh kokoh di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena ketika kami berada di dalam kekuatan kuasanya, maka kami tetap berada dalam perlindungan dan pertolongan Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita sudah dilawat dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan setiap kita. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kekuatan dari Tuhan menjadi bagian dalam hidup setiap kita. Mari siapkan pemberian kita. Kita akan memberi untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Siapkan persembahanmu yang terbaik. Dan sebelum kita memberi, hamba Tuhan Evangelis Petrus Libuto akan mendoakan persembahan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah, kita sudah diberkati dengan firman Allah. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini apa yang Tuhan gerakkan dalam hati saudara, berikan itu bagi Dia. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus,
Pada siang hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk lawatan-Mu, untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan, untuk firman-Mu yang sudah datang menguatkan kami, yang meneguhkan kami, yang mengajari kami agar kami tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kami menyadari dalam kehidupan kami ini ada tantangan-tantangan yang kami harus hadapi. Terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan yang boleh menguatkan kami di siang hari ini. Dan hari ini Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Sebelum kami memberikan persembahan kami Tuhan, kuduskan setiap persembahan kami, agar apa yang kami berikan kepada Tuhan dapat menopang pelayanan dalam jemaat Bethlehem ini Tuhan. Biar lewat persembahan ini Tuhan dapat memperluaskan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Berkati seluruh kehidupan keluarga umat-Mu, segala usaha pekerjaan mereka, apapun mata pencaharian mereka Tuhan, Tuhan Engkau memberkati. Segala berkat-Mu Tuhan bila Engkau curahkan dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka, agar di minggu-minggu yang akan datang umat-Mu boleh memberikan yang terbaik. Berkati juga Tuhan badan pengurus jemaat, bendahara jemaat yang mengelola persembahan ini Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat dari surga, agar persembahan yang dipercayakan Tuhan dapat dikelola untuk dapat memperluaskan pelayanan yang ada dalam jemaat ini. Berkati seluruh kehidupan keluarga rumah tangga hamba-Mu, segala usaha pelayanan hamba-Mu Tuhan memberkati. Kami siap untuk memberikan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian dari Kemenangan Iman 266. Di badai tofan dunia, Tuhanlah pelindungmu. Bagi nama Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pagi hari ini. Dengan kasih Kristus saya mengundang Bapak Ibu semua bangkit berdiri sama-sama. Mari kita sembah Tuhan. Dia Tuhan yang akan menyertai hidup kita. Dia janji, Dia akan memberikan kekuatan. Dia berjanji, Dia akan menyertai langkah-langkah kita. Mari pegang teguh Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat
kata-kata dari pujian ini. Dia Tuhan yang sekali-kali tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan, Engkau yang berjanji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini dengan perkataan iman yang sungguh di hadapan Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan itu masih ada. Dia terjadi dalam hidup setiap kita. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Mari sekali lagi yang percaya janji Tuhan. Jangan pernah menyerah, Kami tidak mau menyerah. Kami tidak mau berputus asa. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup melakukan mujizat bagi kami. jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan Mujizat Tuhan ada. mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan Katakan dengan imanmu. mujizat Tuhan ada. Kami percaya Tuhan. bagi yang setia dan percaya. Puji Tuhan, kita bersama-sama telah mengikuti ibadah dengan penuh hikmah, dan saya percaya kita semua sudah diberkat Tuhan. Tiba saatnya kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah raya pagi hari ini. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, arahkan hatimu dan angkatlah kedua tanganmu ke atas tinggi-tinggi. Mari terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang telah disampaikannya hari ini, maka segala berkatnya akan dicurahkan kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, diberkatilah tempat adonanmu, dan diberkatilah engkau pada waktu masuk, serta diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah segala yang diusahakan oleh tanganmu,
dan dijadikan engkau berhasil dari segala jeripayahmu. Kiranya Tuhan membukakan bagimu perbendaharaan yang melimpah-limpah demi masyhurkan kebesarannya. Kiranya Tuhan menjadikan engkau umat yang kudus, kuat dan perkasa, sampai Ia menjemput semua saleh-salehnya. Kiranya seluruh berkat ini menjadi bagianmu dan memenuhi seluruh kehidupan. Anugerah sukacita dari Allah Bapa di surga, segala kemuliaan dan keselamatan dalam Kristus Yesus, di bawah pimpinan tuntunan Allah Roh Kudus, akan terus menyertai hidup dan kehidupan kita bersama. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Surga dan bumi puji. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi, ibadah telah selesai.